Apa jadinya kalau konsumen mencari produk atau service di Google Search dan iklanmu muncul di halaman paling atas Google? Pasti peluang untuk jualan akan semakin besar. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya supaya iklan kamu muncul di halaman paling atas ketika konsumen sedang mencari produk atau service sejenis di Google Search. Baik lagi guys, dengan saya Vicky dari channel Digital Pro 360 yang akan membagikan berbagai hal menarik, informasi, tutorial, tips dan trik dari dunia digital marketing. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu iklan dari Google Ads yang bernama SEM atau Search Engine Marketing. Kenapa SEM ini penting? Hal ini sudah saya jelaskan dalam video-video saya sebelumnya, karena SEM ini adalah intentional based atau intention based ads, yaitu ads yang hanya akan muncul apabila konsumen memiliki intention. Apa itu intention? Sederhananya begini, ketika saya ingin membeli sebuah mobil bertipe mobil keluarga dengan harga di bawah 200 juta, maka di search engine seperti Google saya akan ketik misalkan beli mobil family harga di bawah 200 juta. Nah, apabila saya sudah memiliki intention tersebut, maka secara otomatis Google akan mengurutkan mana konten atau website atau iklan yang paling relevan dari semua iklan yang sejenis dan akan ditampilkan dalam kolom pencarian saya secara berurutan. Sehingga apabila kita menggunakan intent based ads seperti SEM ini, kita akan lebih mudah mengkonversi orang-orang yang melihat atau mengklik iklan tersebut menjadi jualan. Bayangkan atau bandingkan dengan social media ads yang mana orang-orang yang melihat iklanmu di social media ads masih belum punya intention untuk membeli sebuah mobil keluarga. Mereka hanya dipaksakan untuk melihat iklan tersebut, namun tentu saja konversinya akan lebih kecil daripada iklan-iklan yang sifatnya intent based seperti SEM ini. Jadi secara sederhana adalah apabila kita bandingkan antara saya dengan si A, saya sudah punya keinginan, punya intention untuk membeli sebuah mobil keluarga, sedangkan si A ini tadi dia hanya tertarik pada contohnya dia punya interest adalah mobil atau lifestyle atau apa. Hal ini sama seperti mekanisme ads atau targeting ads pada social media ads, namun dia belum punya intention atau dia belum punya keinginan untuk membeli sebuah mobil, sedangkan saya sudah punya. Nah, apabila kita menggunakan SEM, maka orang-orang seperti saya ini akan melihat iklan yang kamu tayangkan melalui SEM dan kemungkinan untuk bisa dikonversi menjadi jualan akan lebih besar pada platform SEM ini dibandingkan dengan social media ads. Lalu kemudian bagaimana cara kita membuat iklan SEM ini? Sebelum kita melangkah lebih jauh, please klik like, subscribe, komen, dan share video ini. Oke, langsung aja kita buka di Google Chrome. Teman-teman bisa langsung buka di halaman Google Ads. Kita ketik di sini. Teman-teman langsung pilih di ads.google.com. Teman-teman pilih login atau mulai sekarang boleh aja. Kalau teman-teman belum punya Google Ads account, bisa teman-teman buka di Google Ads account, klik di sini. Kalau misalkan teman-teman sudah punya sebelumnya, tinggal diklik di sini. Beberapa harus saya sensor karena memang itu sifatnya confidential. Oke, teman-teman akan dibawa ke halaman dashboard dari sebuah Google Ads. Oke, ini udah masuk. Di sini ada teman-teman pilih ada pilihannya. Yang pertama adalah overview, recommendation, account, campaign, ad group dan sebagainya. Teman-teman memang perlu tahu istilah-istilah yang ada di dalam sini sebelum teman-teman melangkah lebih jauh ke pembuatan iklan di Google Ads. Oke, di Google Ads sendiri ada 3 iklan seperti yang video-video sebelumnya saya sudah jelaskan, bahwa yang pertama ada yang namanya SEM atau Search Engine Marketing yang dulu biasa disebut sebagai Google AdWords. Kemudian yang kedua ada GDN atau Google Display Network yang mana dia menampilkan image atau GIF di Google Network site. Kemudian yang berikutnya ada video ads atau biasa kita sebut sebagai YouTube ads. Kalau SEM itu hanya berupa
tulisan aja, namun dia intent based, artinya kalau teman-teman milih SEM sebagai tipe campaign teman-teman, maka hanya keyword-keyword tertentu yang akan memunculkan iklan teman-teman. Oke, kemudian kita lihat di sini beberapa glossary-nya. Yang pertama adalah klik. Klik menggambarkan berapa banyak user yang mengeklik iklan teman-teman. Yang kedua adalah impression, menampilkan gambaran berapa kali iklan teman-teman dilihat oleh user. Kemudian ada average CPC. Average CPC menandakan rata-rata CPC. CPC itu adalah cost per click, artinya berapa jumlah atau rupiah yang dibayarkan oleh teman-teman setiap kali ada audiens atau user yang ngeklik iklan teman-teman. Yang berikutnya ada cost. Cost ini adalah jumlah yang dibayarkan untuk iklan di Google Ads dalam rentang waktu tertentu. Saya ambil di sini periodenya adalah 29 April sampai 30 September 2020. Kalau teman-teman bagi antara cost yang di sini sebesar 1 miliar 10 juta, 1.01 billion dibagi dengan kliksnya 2,49 million atau juta, maka ditemukan average CPC-nya sebagai Rp407. Artinya secara rata-rata iklan saya kalau ada orang yang ngeklik berarti saya harus membayar sebesar Rp407 ke Google. Kemudian di sini ada section account, kemudian ada section campaign berisikan campaign-campaign yang sedang berjalan, cost-nya berapa, kliknya berapa, CTR-nya berapa. CTR itu adalah click through click through rate. Artinya perbandingan antara jumlah orang yang melihat dan jumlah orang yang pada akhirnya ngeklik iklan teman-teman. Jadi kalau misalkan dari 100 iklan teman-teman dilihat, artinya impressionnya ada 100, hanya 5 orang yang ngeklik, artinya CTR-nya sebesar 5% atau 0,05. Kemudian ada devices, ini adalah menandakan dari device mana iklan kamu muncul. Kemudian kalau kita ingin membuat iklan, kita bisa langsung masuk ke campaign dan kita ambil icon yang plus di sini. Kita cari account yang ingin kita gunakan sebagai campaign, memasang campaign. Nah, ini adalah pilihan goals-nya. Pilihan goals-nya ini ada 6. Jadi teman-teman disuruh memilih. Ini adalah tampilan dari advanced mode. Biasanya kalau awal-awal teman-teman bikin nggak seperti ini tampilannya, tapi teman-teman disuruh di sini ada tampilan untuk berubah menjadi advanced mode. Nah, kenapa saya sarankan yang advanced mode? Karena di advanced mode ini sendiri teman-teman bisa lebih leluasa untuk menyeting iklan teman-teman. Oke, ada 6 campaign, goal campaign. Yang pertama adalah sales, kemudian leads, kemudian website, traffic, product and brand consideration, brand awareness and reach, and apps promotion. Jadi teman-teman kalau di sales itu, tujuan sales itu adalah bagaimana cara kita mengubah orang yang melihat iklan kita untuk menjadi jualan. Kalau leads itu contohnya kayak misalkan teman-teman pernah nggak ngelihat iklan yang teman-teman disuruh mengisi form, di situ berisikan nama, biodata, nomor kontak dan sebagainya, itu adalah leads. Kemudian website traffic ini adalah tipe iklan yang bertujuan untuk mendatangkan sebanyak mungkin traffic atau user untuk mengunjungi website teman-teman. Kemudian ada product and brand consideration, ini adalah iklan yang ditujukan untuk mendorong orang untuk lebih mengeksplor lebih jauh tentang produk atau service yang ditawarkan oleh teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada brand awareness and reach. Ini bertujuan untuk nge-reach sebanyak mungkin orang supaya lebih aware tentang produk atau brand teman-teman di market. Kemudian app promotion ini lebih ke encourage atau mendorong orang untuk menginstal apps yang teman-teman miliki. Jadi kalau di SEM kita ambil contoh yang sales. Kemudian ada campaign tipenya, SEM ada di sini, di search, kemudian di display ini maksudnya adalah GDN yang tadi saya bilang, kemudian ada shopping, ada Google Shopping namanya sekarang, kemudian ada video ads, kemudian smart, kemudian discovery. Kita ambil yang SEM yaitu yang search, kemudian kita masuk ke continue. Nah, kemudian apa yang teman-teman harapkan dari konsumen atau audiens yang mengklik iklan teman-teman? Apakah itu akan diarahkan ke website, kemudian teman-teman isi di sini, isi websitenya apa, ataukah ini dan phone call bisa juga, atau hanya salah satu?
Ya, teman-teman isi dulu Indonesia di sini contohnya. Kita ambil contoh di 081234567789. Kemudian kalau teman-teman ingin orang itu mengunjungi shop visit atau teman-teman ingin memberikan info mengenai lokasi shopnya atau toko teman-teman di mana, maka silakan diisi di sini. Kemudian ada apps download kalau teman-teman memiliki apps dan ingin mendorong konsumen untuk mendownload apps tersebut, maka isikan di sini mengenai apps teman-teman. Oke, kita isi phone call saja, kemudian continue. Kita ambil start new. Kemudian setelahnya di sini ada isikan nama, campaign name dulu, terserah teman-teman mau isi apa. Kita ambil sales digital pro 360. Oke, kemudian network, apakah iklan ini teman-teman ingin berjalan hanya di search result saja atau situs-situs yang bekerja sama sebagai networking Google. Kalau saya bisa dicentang, bisa enggak. Kita ambil contoh yang kita centang aja. Kemudian berikutnya ada settingan untuk memulai kapan iklan ini akan dijalankan. Kita ambil contoh ada di 1 Oktober 2020 dan berakhir di 31 Oktober 2020. Oke, kemudian targeting dan audience ini sangat penting. Bagaimana kita ingin iklan kita dilihat oleh siapa iklan kita akan dilihat. Jadi contohnya kita ambil Indonesia, atau kita bisa cari another location. Teman-teman kalau misalkan ada di sebuah kota, contohnya kita ambil contoh ada di Tangerang, kita ambil yang advanced research, teman-teman bisa langsung ketik alamat toko teman-teman di sini, alamat lokasi atau daerah yang teman-teman ingin sasar. Tapi kalau teman-teman punya toko yang hanya ingin yang bisa melihat iklan kita hanya orang-orang yang berada dalam radius tertentu dari toko teman-teman, kalau teman-teman bisa klik radius di sini. Contohnya kita ambil contoh dari sini aja, ini dari perumahan saya. Nah, kita set contohnya di sini sebesar kita pakai kilometer, kita set sebesar ya 20 kilo deh. Oke. Ya lebih kecil lagi. Nah, kemudian itu kalau kita menginginkan hal ini ya. Kalau kita tidak menginginkan hal ini, ya kita ambil settingan yang lain. Oke, kita cancel dulu. Kita pakai yang Indonesia. Kemudian language yang dipilih Indonesian English. Oke, audiensnya kalau teman-teman ingin menambahkan targeting audience di sini, atau teman-teman ingin membiarkan saja audiensnya apa secara umum, silahkan. Di sini ini teman-teman bisa memilih berbagai interest yang ada. Jadi contohnya kalau mobil keluarga, teman-teman bisa pilih di sini car, bisa kita pilih car, bisa pilih vehicle, bisa kita pilih family. Nah, ini bisa dipilih semua dan dicentang di sini. Oke. Kemudian sekali lagi, kalau teman-teman lebih sempit targetingnya, maka kemungkinan untuk dikonversi akan menjadi lebih besar, tapi jangkauannya pasti akan lebih sempit juga. Oke, yang kemudian ada budget dan bidding. Budget ini menentukan seberapa besar yang ingin kita belanjakan. Jadi enter the average you want to spend each day. Di sini kita diminta untuk mengisi contohnya berapa yang ingin kita habiskan untuk beriklan dalam setiap hari. Contohnya kita ambil 100.000. Nah, kemudian tipe bidding. Bidding itu adalah penawaran yang dilakukan pada sebuah pada sebuah auction. Auction itu lelang. Kenapa lelang? Karena yang pengen ngiklan di Google itu banyak, dan teman-teman harus bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lain untuk memenangkan slot dalam sebuah auction. Sehingga kalau teman-teman menang auction, maka iklan teman-teman yang akan tayang. Kalau teman-teman kalah auction, maka teman-teman iklannya tidak akan tayang gitu.
Nah, memenangkan auction ini ada dua hal yang menjadi consideration Google. Yang pertama adalah jumlah bidding teman-teman. Yang pasti yang besar pasti akan memiliki skor yang lebih tinggi di mata Google. Yang kedua adalah relevansi. Relevansi itu adalah keterkaitan antara iklan yang teman-teman miliki dengan konten iklannya ya, dengan target audiensnya, atau konten iklan yang teman-teman tampilkan dengan kalau di website traffic berarti isi konten websitenya. Contohnya gini, kalau saya punya website yang yang berisi tentang jualan alat cukur atau jualan pet shop gitu ya, tapi iklan saya mau jualan mobil, dibandingkan dengan orang lain yang memang websitenya berisi jualan mobil dan iklannya memang jualan mobil gitu ya. Nah, kemungkinan besar kalau saya set itu goalsnya adalah website traffic dan dia memang website traffic juga teman saya itu, maka walaupun saya memiliki walaupun saya setting bidding yang lebih besar harganya dibandingkan dengan dia, maka kemungkinan besar yang menang justru dia, karena secara relevansi dia lebih relevan kontennya daripada iklan saya. Oke. Kita ambil contoh di sini, karena kita iklannya goalsnya adalah sales, maka konversinya kita fokuskan pada conversion di sini, conversion, bukan klik, bukan impression share dan sebagainya. Oke, CPA targetnya cost per acquisition ya, sama seperti conversion. Conversion itu adalah salah satu dari akuisisi. Kemudian di sini teman-teman bisa milih ad schedule. Jadi teman-teman bisa memilih, contohnya gini, oh saya pengen iklan saya tayang di weekdays itu jam makan siang aja, dari Senin sampai Kamis itu jam 11 sampai jam 1 ketika orang lagi istirahat. Atau saya ingin iklan saya muncul hanya di weekend saja, itu di hari Sabtu dan Minggu di all day gitu contohnya, bisa. Atau hari Senin saya mau iklan saya 2 kali tayang nih, antara pagi dan sore, bisa semua. Jadi tinggal di all day, teman-teman pilih, ketiknya di sini misalkan hari Senin, Monday dari jam berapa sampai jam berapa ya, bisa dipilih. Kemudian contohnya Monday mau jalan 2 kali deh, dari jam 7 contohnya sampai jam 10 misalkan. Kemudian nanti balik lagi websitenya iklannya tayang jam 3 sampai jam 10 contohnya. Nah, kemudian tambah lagi nanti kita ingin di Friday gitu ya, dari jam berapa sampai jam berapa. Itu bisa semua dilakukan teman-teman. Jadi kita hapus aja, kita ambil all day. Schedule-nya dari jam orang bangun tidur itu jam 9 contohnya sampai jam 11. Oke. Kemudian save and continue, kita masuk ke set ad group ya. Ad groups itu adalah kelompok iklan yang memiliki target yang sama, target keyword yang sama. Jadi keyword itu adalah frasa atau kata yang digunakan orang untuk mencari informasi tertentu di search engine. Jadi bentuknya bisa berupa satu kata, 2 kata, dan sebagainya. Kita akan bahas lebih jauh mengenai keyword ini di video-video kita berikutnya, karena video ini akan memakan waktu yang sangat lama. Oke, yang pertama, kalau mobil keluarga kita set, kita menargetkan orang-orang yang mencari dengan keyword mobil keluarga ya. Nah, kemudian ini adalah broad match. Kita teman-teman nanti akan kita kasih tahu broad match itu apa. Nah, ini adalah cost per day-nya ya, estimasinya. Kemudian kita ambil lagi broad match modifier, mobil dan keluarga. Kemudian ada fresh match, mobil keluarga. Exact match, mobil keluarga. Mobil keluarga. Kemudian kita ambil contoh family car. Kita ambil juga contoh kendaraan 7 baris. Kita ambil contoh mobil 7 baris. Kita
ambil contoh seven seater. Kita ambil contoh juga beli mobil Jakarta, dealer mobil Jakarta. Kemudian ambil juga contoh dealer mobil tapi menggunakan fresh match. Kemudian apa lagi ya, kita ambil contoh promo mobil. Kemudian ambil contoh lagi, semakin banyak keyword yang digunakan, maka secara estimasi conversion per day juga akan semakin besar. Oke, cukup sampai di situ. Save and continue. Kita masuk ke halaman create ads. Di sini teman-teman bisa lihat tampilannya nanti ketika tampil di search engine akan seperti ini. Oke, kita ambil contoh final URL-nya adalah, jangan lupa teman-teman HTTPS harus diisi dulu, https // kemudian baru alamatnya. Jadi kita ambil contoh .id. Oke, jadi https // kali dan www alamat teman-teman. Kemudian di sini adalah display pad. Di sini adalah landing page yang ingin teman-teman arahkan konsumen itu ketika dia mengunjungi website teman-teman melalui iklan tersebut. Kita ambil contoh di sini adalah otomobile. Kemudian headline-nya, pilihlah headline yang paling membuat konsumen merasa tertarik. Contohnya adalah promo DP 0%. Kemudian headline-nya adalah hanya di bulan Oktober. Oke, bisnis name-nya kita isi, entitas bisnisnya namanya apa, dan seterusnya. Oke, setelah itu klik done, save and continue. Kemudian masuk ke halaman review. Nah, setelah ini kalau masuk halaman review dan ada yang kendala, maka kita bisa lihat di sini one ad has issues that will prevent it from showing on Google search. Tinggal klik visit. Ternyata description line satunya belum diisi, teman-teman. Jadi kita harus mengisi description line satunya. Misalkan contohnya deskripsinya apa? Dealer mobil terpercaya. Description line 2-nya karena recommended kita isi aja jaringan luas seluruh nasional. Oke. Save and continue, kita lihat apakah sudah berhasil. Oke, kita sudah sampai di halaman review, tinggal teman-teman publish di sini dan iklan itu akan terpublish. Setelah teman-teman tentunya mentransfer sejumlah uang atau mengisikan informasi mengenai kredit card teman-teman di halaman Google Ads. Nah, bagaimana kita men-setting billing, bagaimana kita mengatur supaya sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita akan bahas di video berikutnya. Nah, jadi sekian video dari saya, tutorial singkat dari saya mengenai cara pembuatan SEM ini. Kita jumpa lagi di video kita berikutnya. Stay tune di channel Digital Pro 360. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa.